Untuk Sobat Podcast kali ini saya dengan narasumber Bu Uung, bundanya dari Bintang. Nah, Bunda ini profesinya sebagai dosen. Ya. Betul, Ustaz, dosen. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Bu Uung ini mengajar apa gitu? Saya kebetulan menjadi dosen di Universitas Hang Tuah, sama seperti mamanya Farel, cuman beda jurusan. Kalau mamanya Farel di kedokteran gigi, kalau saya di psikologi, di Fakultas Psikologi. Jadi saya mengajar di sana. Sudah cukup lama, sudah 10 tahun ini saya menjadi dosen di sana. Jadi sudah termasuk dosen senior ya? Ya, mungkin itu bahasa halusnya dari dosen tua begitu ya Ustadz ya. Anggap aja dari guru besarnya Hang Tuah. Waduh, enggak, masih jauh. Aduh, oke. Jadi bertemu dengan Pak Rio-nya ini pas sudah jadi dosen atau bagaimana? Belum. Saya masih kuliah S2 waktu itu. Masih kuliah S2. Untuk jabatan sendiri dari Bu Uung ini menjadi apa mungkin seperti Kaprodi atau Sekretaris Prodi atau bagaimana? Iya, kebetulan diberi amanah untuk jadi Kaprodi di Psikologi Hang Tuah. Ya, masih sampai sekarang masih diberi amanah lagi lah untuk jadi Kaprodi di sana gitu ya, membantu teman-teman mahasiswa lah untuk mewujudkan impiannya begitu. Jadi termasuk sudah berliku-liku di dunia profesi psikologi berarti ya? Iya, kalau di psikolognya, kalau menjadi psikolog saya sudah mulai 2005, Ustaz. Dari 2005 kebetulan saya selesai pendidikan profesi psikologinya menjadi psikolog ya, itu 2005, masih berpetualang ke sana kemari, terus kemudian baru 2010 menjadi dosen. Tetap di Psikologi Hang Tuah begitu. Oke. Jadi sudah punya pengalaman sebagai, bisa dibilang kalau kita ngomongin psikologi juga nggak lepas dari dunia pendidikan itu sendiri ya. Betul, sangat betul. Kebetulan juga Bu Uung ini kan juga punya putra kelas 1 Bintang. Nah, untuk di masa pandemi seperti ini mungkin bagaimana sih untuk mengelola seperti mental atau mungkin seperti perilaku kebiasaan anak di masa pandemi ini supaya masih tetap bisa produktif stay dari rumah, seperti itu bagaimana? Memang sebenarnya kalau membahas tentang pandemi ini, dinamika psikologis itu bukan hanya pada anak sebenarnya, dalam semua aspek saya rasa. Kebetulan kampus saya kan juga dosen, kampus juga sampai hari ini peraturan kementerian kan masih sampai akhir semester ini masih studi from home semua, bahkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan sampai bukan perguruan tinggi yang S1 saja sampai S3 juga masih dari rumah begitu, hanya pada mungkin kondisi-kondisi tertentu saja bertemu, tetapi secara resmi masih studi from home. Dan itu sebenarnya dinamika psikologisnya sangat apa istilahnya, sangat menarik untuk dibahas, apalagi kalau kita membahas pada level anak-anak ABG ya, yang usia SMP ini kan anak ABG yang memang tantangannya justru terbesar juga pada mereka begitu. Kalau pengalaman saya sih kebetulan menghadapi kondisi seperti ini, pandemi, belajar di rumah, baik itu di anak saya, anak si Bintang ini yang masih SMP kelas 1 maupun juga teman-teman mahasiswa saya, itu rata-rata jawabannya pasti sama. Ini kapan ya selesainya? Sudah bosen, sudah capek. Bahkan mahasiswa saya mengatakan gini juga ada, Bu, kalau kuliah di kayak begini terus saya nggak dapat uang saku begitu ya. Jadi memang tantangan terbesar adalah rata-rata mereka semua sudah bosan. Dan kita juga sampai detik ini pun belum tahu ya Ustadz ya, mungkin di sekolah juga sama kondisinya dengan perguruan tinggi. Apakah semester depan ini sudah bisa dibuka untuk belajar secara offline ya, secara normal gitu, kita juga belum tahu kepastiannya, sama seperti di perguruan tinggi.
Ya, jelas yang harus kita lakukan kalau pertama di posisi saya sebagai orang tua ya mencoba mengajak anak untuk ya berdamai sama keadaan, Ustadz. Ya. Kita kan berdamai sama keadaan kalau saya boleh membahasakan seperti itu. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba menjadi seperti ini. Mungkin kalau ingat bulan Maret kemarin tiba-tiba disuruh lockdown itu kan sangat apa ya tiba-tiba. Kemudian kita juga nggak tahu sampai kapan ya. Memang yang pertama kami saya sebagai orang tua mengajarkan pada anak itu berdamai sama keadaan itu dulu. Ya memang kondisinya seperti ini. Ayah sama mama juga harus bekerja di rumah gitu. Ayahnya juga sempat lama malah lockdown karena kan kebetulan dia bekerja di bidang pariwisata yang betul-betul lumpuh total selama beberapa bulan dan baru ini aja bisa jalan. Artinya kita sampaikan seperti itu. Kemudian mengatasi rasa bosan mungkin yang paling berat, Ustadz, kalau pengalaman saya karena apalagi dia di rumah nggak ada temennya begitu ya. Jadi memang kami sebagai orang tua kita mungkin juga harus bisa berperan untuk menggantikan peran sebagai teman kepada mereka. Walaupun sekarang akhir-akhir ini kan sudah mulai bisa kontak dengan teman-temannya lah beberapa, walaupun tidak seintens dulu-dulu gitu ya. Itu yang mengajarkan rasa beradaptasi sama kondisi. Mereka harus bisa saya mengajarkan untuk ya memang kondisinya seperti ini. Dan menciptakan aktivitas yang mereka suka kalau saya. Kebetulan aktivitas yang dia suka. Kebetulan Bintang itu lagi seneng-senengnya ini ya, ngedit film, ngedit apa sih sekarang saya juga nggak paham ya dengan berbagai macam media yang dia sudah jauh lebih canggih gitu daripada saya. Bahkan kalau boleh jujur kapan tuh saya ada tugas harus membuat presentasi malah dia yang bikinan gitu. Mungkin memfasilitasi itu kalau saya ya. Semampu kita, memfasilitasi semampu kita. Kalau memang kita bisa memberikan fasilitas, ya kita beri. Kalau tidak, ya kita berikan support sih, fasilitas-fasilitas yang bisa kita wujudkan. Gitu, kalau saya. Oke, Bunda. Nah, untuk membiasakan diri, jadi ini kan yang perlu untuk adaptasi ini tidak hanya putranya juga, tapi bisa jadi juga orang tuanya juga. Mungkin kadang-kadang kan orang tua yang biasanya kerja, sekarang tiap hari harus ketemu dengan si anak, kadang-kadang juga mungkin bisa dikatakan nggak semua orang tua ini menerima, gitu. Malah kadang-kadang kayak malah kadang-kadang sering dimarahin anaknya gitu. Nah, jadi juga mungkin ini dampaknya ke semua pihak. Jadi mungkin Bunda juga punya tips untuk orang tua bagaimana juga bisa berdamai dengan keadaan seperti ini, Bunda. Jadi untuk tidak hanya anak saja. Oke, saya mungkin bukan tips ya Ustadz ya, saya mungkin lebih ke sharing saja gitu ya, sharing. Ketika awal lockdown, awal harus di rumah full, belum ada masuk apa namanya. Sekarang kan sudah mulai masuk beberapa hari selama seminggu ini. Ketika di rumah jelas interaksi yang biasanya mungkin kita interaksi 24 jam itu hanya di weekend gitu. Sekarang jadi awal-awal itu jadi 7/24 ya, 7 hari seminggu 24 jam sehari gitu. Artinya kita bertemu terus setiap hari, setiap saat dengan segala macam keterbatasan. Otomatis kita memang secara mental itu pasti juga sama-sama bete ya istilahnya ya, sama-sama bad mood begitu. Nah, mungkin kalau pengalaman saya sih kemarin memang kalau konsepnya adalah berdamai keadaan, operasionalisasinya adalah saya juga mencoba untuk menciptakan kegiatan yang saya suka. Apa saja yang saya suka. Kalau saya kebetulan lebih suka kalau nggak ngutik di dapur, ya bersih-bersih, ya udah itu yang saya lakukan gitu ya. Dan saya melibatkan anak, terus terang aja saya melibatkan anak. Yang sisi positifnya dari lockdown ini mungkin kepada anak saya, ini berbagi sharing saja, dia jadi lebih mudah untuk dimintain tolong melakukan pekerjaan rumah. Kalau dulu itu masih tarsok gitu ya, sekarang mungkin sudah lebih mudah. Mas minta tolong ini, Mas minta tolong itu gitu. Itu lebih mudah. Jadi memang yang kalau pengalaman saya itu kita lakukan apa yang kita suka. Beberapa teman suka berkebun, monggo. Karena sekarang lagi ngetren juga ya berkebun. Kalau saya jujur Ustadz, saya nggak bisa berkebun.
Saya nanam apa aja mesti mati. Saya nggak tahu kenapa. Tangannya panas kata orang Jawa. Saya nggak bisa kalau berkebun. Ya, tapi saya kalau suruh bersih-bersih rumah, ya alhamdulillah jadi sisi positifnya rumah lebih tertata. Yang dulu mungkin saya hanya bisa membersihkan rumah seminggu weekend saja, sekarang hampir setiap hari saya bisa membersihkan rumah. Ya itu saja. Menciptakan apa yang kita suka. Yang suka masak monggo. Mungkin ibu-ibu yang suka masak, suka bereksperimen masakan, apa aja lah yang mungkin kita suka. Yang suka membaca, silakan. Saya ada teman itu suka apa ya, kayak membuat pernak-pernik seperti itu ya, yang memang harus kita suka supaya kita nggak bosan juga. Karena kita nggak, istilahnya kita apa ya, pergerakan kita kan sangat dibatasi. Terus mungkin yang tantangan berikutnya adalah karena studi from home itu, Ustadz, kalau pengalaman saya, anak itu kan menjadikan kita sebagai orang tua adalah tempat bertanya. Karena kan interaksi sama guru tidak loss ya istilahnya ya, terbatas hanya lewat media yang mungkin sehari itu hanya sekian jam, karena kan sesuai peraturan juga kalau sama pendidikan ya dari kementerian pun tidak boleh sinkronis terus-menerus begitu kan, tidak boleh pakai Zoom terus-menerus, kan nggak boleh. Bahkan di kampus itu kami hanya membatasi maksimal 1 jam. Itu pun tidak boleh, setiap mata kuliah tidak boleh. Jadi harus diatur. Nah, makanya rada pusing juga ya. Jadi untuk kalau misalnya mata kuliah ini sudah sinkronis, mata kuliah ini harus asinkronis, harus seperti itu. Nah, otomatis interaksi dengan guru, terutama untuk anak-anak itu kan terbatas. Nah, akhirnya nanyanya sama bapaknya, sama ibunya, begitu ya. Nah, itu kalau itu mungkin yang jadi masalah juga. Bahkan banyak yang biasanya tanya pelajaran ke guru, tanya pelajaran ke ini, akhirnya tanya sama orang tua. Kalau saya boleh ngasih saran, pengalaman saya pribadi, Ustadz, saya pribadi tidak pernah memposisikan saya sebagai guru untuk Bintang, untuk anak saya, tidak pernah. Artinya begini, kalau dia bertanya dan saya tidak tahu, maka saya akan menjawab saya tidak tahu. Saya akan menjawab, Mama nggak ngerti ya Mas, ayo kita cari tahu sama-sama. Sekarang sudah banyak media, sudah banyak tempat bertanya, maksudnya ada, kita bisa googling bareng-bareng, kita bisa mencari tahu sama-sama gitu di fasilitas. Insya Allah kan teman-teman semua sudah punya ya, artinya internet, kita bisa googling sama-sama. Kemarin tuh ada PR apa ya dia ya, saya nggak tahu, apa ya, FPB KPK something lah seperti. Menurut saya kalau kita memposisikan diri kita seakan-akan guru, kita stres sendiri. Karena kalau guru kan, Mama kok nggak tahu sih? Saya bilang, kenapa? Bukan aljabar, kita sama-sama belajar. Jadi gitu ya, bisa ngajarin sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi mungkin saya lebih ke seperti itu sih. Jadi meningkatkan waktu, melakukan hobi, kemudian kepada anak juga memposisikan saya bukan guru. Gitu. Kalau saya itu sih, bukan tips ya itu Ustadz ya, lebih sharing kalau saya sih lebih sharing aja. Oke. Nah, ini kan tadi dikatakan kalau sekarang Bintang punya minat baru nih tentang edit video atau tentang katakanlah dunia multimedia seperti itu. Di masa pandemi ini kan pasti ada nih melahirkan yang baru, atau juga mungkin menghambat beberapa waktu yang sebelumnya. Mungkin ada seperti Bintang, saya pernah tanya, Bintang kamu suka apa biasanya? Saya suka olahraga, kadang manjat-manjat seperti itu. Nah, di masa pandemi ini gimana nih anak supaya tetap minat sama bakatnya ini tetap next gitu. Walaupun di masa pandemi seperti ini mungkin belum punya bisa sharing seperti itu. Iya, memang kalau masa pandemi ini hambatannya kan adalah ketika aktivitas berhubungan sama fisik. Olahraga fisik misalnya, itu memang menjadi sesuatu yang rasanya masih agak sulit untuk bisa kita fasilitasi dalam semua aspek gitu ya. Dulu Bintang sempat seneng
panjat sempat senang gitu. Tapi karena makan sempat mau saya daftarkan sekolah panjat gitu. Tapi karena pandemi akhirnya berhenti, dan ketika saya tanya lagi terus terang aja sekarang sudah moodnya sudah ganti gitu, karena kan umur segitu memang sedang saat-saatnya dia moodnya terhadap hal itu berubah-berubah gitu. Ketika Mas kamu mau ikut panjat, enggak deh aku mau les editing aja gitu ya. Memang ya itu memang tantangannya di situ ketika. Tapi memang harus kita sadari Ustaz, umur segitu itu kan memang masih berubah-berubah minatnya. Jadi saya rasa kalau mungkin orang tua atau siapapun kalau memang si anak ini masih SMP begitu ya, sampai kelas 1 sampai kelas 3 saya pikir itu masih berubah-berubah minat, itu sesuatu yang sangat wajar. Sesuatu yang sangat wajar. Pernah saya dulu leskan berenang sekian sudah selesai, enggak pengen, pokoknya aku udah bisa aja cukup begitu ya. Pokoknya aku kan yang penting nggak tenggelam kalau masuk air gitu, jadi nggak pengen jadi yang bisa berenang juga. Ya nggak apa-apa gitu, karena memang anak-anak umur segitu kan memang masih istilahnya mencari apa yang dia suka. Memang kalau aktivitas fisik agak terbatas itu saya rasa juga kita semua harus kembali lagi berdamai sama keadaan. Nah, bagaimana kalau untuk tetap menjaga supaya kalau memang dia betul-betul minat di fisik dan terbatas, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kembali ditanamkan pada anak bahwa ini memang kondisional seperti ini, tapi yakin aja deh bahkan ini akan bisa kita jalani gitu. Toh beberapa yang saya tahu sekarang ini akhir-akhir ini kan sudah mulai ada ya aktivitas fisik yang sudah diperbolehkan, walaupun protokolnya masih sangat perlu diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang teman-teman ada yang putranya atau yang masih ingin beraktivitas fisik, sudah mulai bisa beraktivitas fisik, saya rasa saatnya sudah mulai untuk dibangun lagi. Cuman tetap kalau boleh kami menyarankan protokolnya masih harus dijaga sekali gitu. Itu aja sih kalau saya. Jadi kalau moodnya anak itu berubah-berubah, saya pikir wajar gitu ya. Oke, nah itu untuk minat sama bakat. Jadi di masa kayak Bintang ini remaja pun juga selalu berubah-berubah, itu juga hal wajar. Jadi tetap positif aja gitu. Nah, untuk di masa pandemi ini kan kita tidak jarang sih selalu didorong untuk melakukan hal yang bernilai kesehatan. Nah, untuk kesehatan sendiri dari keluarga ini sendiri, mungkin adakah kegiatan hal yang bersifatnya punya nilai kesehatan yang tinggi seperti meningkatkan olahraga, gizi atau apa mungkin? Apalagi juga tiap hari harus melihat layar komputer, ponsel seperti itu. Betul. Kalau olahraga jujur saja Ustadz, saya olahraga ya, yang maksudnya kondisinya betul-betul namanya olahraga gitu ya. Tapi kalau aktivitas fisik ya di rumah pasti gitu. Yang jelas kalau saya harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, dan kalau aktivitasnya itu cukup kompleks di luar, bahkan sampai harus mandi. Harus mandi, cuci itu pasti harus. Jadi ganti baju, mandi, itu pasti jam berapapun. Jadi kadang-kadang kami keluar malam gitu, pulang mandi. Itu memang kami jaga betul, karena kebetulan saya juga tinggal di rumah itu sama orang tua saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan juga sudah 70 tahun ke atas, jadi memang betul harus kami jaga juga. Kemudian untuk makanan kebetulan juga tidak ada yang rewel dari anak kami sekeluarga, jadi makan apa saja ya itu ya istilahnya masuk gitu, jadi tidak pilih-pilih makanan, mau sayur mau buah. Kebetulan Bintang itu juga daripada ngemil snack dia lebih suka ngemil buah kalau ikut bapaknya Ustadz. Jadi Ustadz kalau nawarin dia makanan snack sama buah jejer, pasti ambil buah, berani saya jamin gitu, karena memang nggak tahu memang suka dia. Jadi kalau makanan terus aja kami tidak terlalu repot. Memang perilaku ini yang mungkin harus saya jaga konsistensinya. Keluar tidak boleh tidak pakai masker, kemudian sampai rumah cuci tangan, cuci kaki. Kalau memang perjalanannya agak kompleks harus mandi, ganti baju dan sebagainya. Istirahatnya juga harus cukup gitu. Dan terutama untuk ini ya, melihat layar handphone ini
memang saya harus cerewet ke anak gitu kan. Kita memang terutama ibu-ibu nih ya, sudah jam berapa, kamu sudah berapa jam, harus ditaruh dulu. Kemudian kamu harus ngapain, aktivitas yang lain, bersihin kamar atau apa, atau menata buku atau apa itu harus di jam sekian harus tuh selesai tidur gitu. Karena kadang-kadang kan nggak kerasa ya kita melihat kita saja yang mungkin sudah umur ini terlamaan melihat layar juga capek gitu mata dia mungkin memang yang paling gampang sekarang tuh di mata. Tapi memang istirahat yang penting juga harus quality untuk istirahat juga harus perlu. Ketika tidur ya sudah betul tidur gitu jamnya. Kalau saya sih itu sih menjaga kesehatannya. Soalnya kalau olahraga pure olahraga jarang juga gitu sih. Oke, nah ini kalau kita bicara tentang pembelajaran daring atau mungkin juga kan ngajar lewat daring, ini kan pasti hampir setiap hari harus melihat layar. Nah, mungkin dari Bu sendiri punya manajemen khusus bagi si Bintang. Kalau misalnya waktunya istirahat, kadang kan orang tua juga sulit nih Bu, membedakan anak ini sedang belajar atau bermain game melakukan aktivitas apa ini di depan layar. Ini mungkin dari sudut pandang orang tua bagaimana nih cara supaya anak ini ada manajemen yang baik untuk menggunakan gawai ponsel. Betul, itu tantangan memang Ustaz. Kadang-kadang agak susah juga untuk mengerem anak itu untuk lepas dari gadgetnya ya, karena memang sekarang hiburannya mungkin itu mau main juga susah, mau lari-lari juga gimana gitu kan. Memang yang paling kita memang harus dalam tanda kutip juga apa yang dia tonton juga harus kita tahu gitu. Aktivitas apa yang dia lakukan dengan gadgetnya kita harus tahu. Saya memang sangat membatasi Bintang untuk mendengarkan gadget pakai headset. Kalau dia sekolah lagi online gitu dia pakai headset. Karena mungkin biar konsen mendengarkan gurunya. Tetapi di luar itu dia tidak saya biasakan, bahkan saya larang untuk pakai headset. Supaya apa? Supaya saya tahu dia nonton apa, suara apa yang dikeluarkan, jadi saya dengar. Gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi dia hanya pakai headset ketika dia sekolah online. Kalau tidak itu atau mungkin pas di luar rumah itu pun saya suka kepo juga gitu, lagi nonton apa gitu. Jadi kalau memang di rumah ketika dia nyetel YouTube atau apa yang tidak berhubungan dengan sekolah, dia tidak pakai headset. Jadi saya dengar omongan apa yang disampaikan. Kadang-kadang kan apa ya sekarang itu banyak ini ya banyak apa istilahnya sekarang tuh toxic apa itu ya. Jadi kalau gitu kita bisa dengar sebagai orang tua saya dengar. Dan pertama yang kedua juga kalau misalnya nge-game saya nanya kamu main game apa, game itu seperti apa sih. Jadi agak kepo walaupun sebenarnya saya juga tidak paham gitu tapi tapi kita tanya saja gitu, ini apa, ini seperti apa, ini apa, kenapa kamu kok suka main game ini. Karena mungkin dia sudah mulai tertarik dengan multimedia, dia cerita gitu. Ininya lumayan bagus, aku suka ininya gitu. Jadi oke, kita cerita. Mungkin itu sih. Terus juga saya batasi, kamu sudah berapa jam mata, ingat loh, mata capek. Karena kebetulan saya terutama dari saya itu punya keturunan bermasalah dengan mata gitu. Jadi memang saya agak streng kalau soal mata. Jadi adik-adik saya ini istilahnya dini banget gitu pakai kacamata gitu. Makanya kebetulan saya bersyukur juga Bintang sampai sekarang SMP ini masih istilahnya tidak ada gangguan penglihatan karena adik sepupunya sudah -2. Itu dari keluarga saya gitu. Makanya saya memang agak streng sedikit sama Bintang untuk kalau sudah sekian jam taruh dulu. Udah kamu ngapain? Nggak tahu kamu lari-lari, nggak tahu kamu turun ke tempat eyangnya, nggak tahu apa, pokoknya berhenti dulu gitu. Dan kebetulan ayahnya juga kalau untuk mengistirahatkan mata memang agak streng juga gitu. Sampai sudah berapa jam taruh dulu. Dan itu tadi kalau membatasi supaya kita tahu anak-anak itu ngakses apa yaitu Ustaz. Harus kepo. Nggak apa-apa dibilang kepo, biarin aja. Mama kepo deh. Ayah kepo, biarin aja gitu. Kita coba cari tahu aja sama anak ini sukanya apa gitu. Kan saya sekarang sudah mau nanya, kamu suka YouTuber ini ya? Kamu suka YouTuber ini ya? Saya sudah mulai tahu gitu karena sering ikut dengerin gitu.
Mungkin itulah, jangan biasakan anak-anak pakai headset kalau saya. Supaya kita tahu anak-anak itu mengakses apa. Dengar kan, kalau itu kan kita ikut dengar. Itu sih kalau saya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua ya dalam memantau anaknya. Nah, kita orang tua semuanya juga pasti harus nih berupaya supaya tidak adanya stres ringan dikarenakan pandemi seperti ini, menjaga kesehatan mental atau seperti tadi yang dikatakan menjaga kesehatan fisik seperti ini. Nah, mungkin supaya kesehatan mental keluarga tetap positif, itu yang harus dilakukan ketika mungkin supaya tetap awet bagaimana. Jadi tidak hanya orang tua yang hanya melakukan upaya untuk si anak, tapi mungkin apakah bisa diajak keluar atau ke rumah saudara atau bagaimana supaya anak ini tetap gitu. Kalau sekarang mungkin karena kondisinya sudah lumayan terbuka gitu ya, sekarang ini memang kalau memang kita memungkinkan untuk bersilaturahim dengan teman atau keluarga, monggo dilakukan gitu. Cuma tetap dengan protokol kesehatan yang harus dijaga. Kemudian Bintang juga sudah mulai ketemu sama teman-temannya, karena ketemu SMP kan belum banyak yang kenal ya, jadi teman-teman SD-nya dia gitu. Kalau ada orang tua yang ketemuan gitu, biasanya Bintang ikut gitu. Ayo rame-rame ketemu dengan teman-temannya. Sudah mulai, cuman memang tidak banyak, jadi hanya istilahnya satu gengnya saja begitu. Itu sudah mulai. Terus kadang dia pengen main ke rumah temannya, ada di daerah dekat sini ada, tapi saya tahu, artinya gini, orang tua tahu yang didatangi siapa, keluarganya seperti apa, temannya yang didatangi itu seperti apa, dan kita yakin bahwa dia di sana aman. Artinya tidak tidak membahayakan kesehatannya dia. Jadi kalau iya, saya sudah mulai memperbolehkan Bintang untuk main ke rumah temannya kesini pun juga boleh ke rumah saya juga, tapi memang tidak itu yang saya kenal baik, saya kenal orang tuanya, saya kenal dianya, jadi kita sudah mulai membuka untuk itu. Kemudian kalau ke rumah saudara, kebetulan kalau masih yang di Surabaya ini masih, tapi kalau keluar kota sampai hari ini saya belum bisa, terus terang aja belum pernah ke rumah keluarga yang di luar kota, belum melakukan perjalanan keluar kota. Jadi mulai pandemi sampai sekarang kami belum, kecuali ayahnya ya. Kalau saya sama Bintang sama sekali belum pernah keluar kota, belum memungkinkan juga gitu ya. Jadi memang masih belum. Jadi untuk itu, cuman itu sih yang ini yang kami lakukan. Terus sesekali nonton TV bareng-bareng. Saya tidak harus TV acara yang saya suka gitu, misalnya Bintang yang suka gitu, kita nonton TV bareng-bareng apa yang dia suka nonton Cartoon Network, sampai sekarang pun masih suka nonton Cartoon Network, nggak apa-apa kita nonton Cartoon Network, kita beri komentar-komentar, nonton bareng-bareng. Atau kadang-kadang dia suka nonton, saya kebetulan suka nonton film seri gitu ya, yang ada di TV kabel gitu, dia juga kadang nonton, terus kita kadang komentarin bareng-bareng gitu sih, nonton TV bareng, makan bareng gitu, masak bareng, karena kebetulan Bintang itu juga suka ngutik masak gitu, jadi kadang-kadang kita masak sambil rame-rame seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa menjaga mental ya, ngobrol, sharing. Ya tadi mungkin hanya ngomentarin YouTuber yang dia suka, itu kan sebenarnya juga usaha komunikasi yang sejauh yang kami rasakan itu bisa membuat merilekskan pemikiran, merilekskan mental gitu. Ya obrolan santai saja sih. Kalau kami begitu, Ustaz. Jadi apalagi bapaknya jarang di rumah, jadi akhir-akhir ini, jadi ya akhirnya memang saya punya quality time yang banyak sama anak. Nah, itu adalah contoh-contoh yang dilakukan sama keluarganya Bu gitu ya, kayak kegiatan sederhana tapi memberikan dampak positif yang bisa jadi kontinu ya Bu. Nah, ini Bu, waktu kita mau habis, mungkin Bu punya saran atau mungkin pesan kepada banyak. Silakan pesan dan kesan buat keluarga di eskul seperti apa? Menghadapi kondisi sekarang yang masih belum tahu kita kapan berakhirnya, yang memang kita belum tahu juga semester depan akan seperti apa, bukan hanya dari teman-teman yang ada di SMP School saja, tapi semua kondisi ya, artinya dalam semua level pendidikan pun
terus terang aja karena saya juga ikut terlibat di dalam sistem tersebut, bisa dikatakan bahwa kita belum tahu kapan ini akan selesai. Apakah nanti semester depan itu sudah bisa offline lagi sekolah biasa atau tidak, kita juga belum tahu. Ya mungkin kalau saya boleh sampaikan bahwa ya tadi yang saya sampaikan, mari kita semua berdamailah dengan keadaan gitu, karena memang sekarang keadaannya seperti ini, ya sudah kita jalani bersama-sama. Yang pertama itu, yang kedua mungkin kalau boleh saya membagikan pengalaman gitu kepada teman-teman orang tua, mungkin kita tidak perlu berperan menjadi guru pengganti, tidak perlu. Kita tetap menjadi orang tua saja bagi anak-anak kita, hanya saja kita sekarang menemani mereka belajar secara lebih intensif. Kalau kita memaksakan diri kita menjadi guru, kita akan stres sendiri. Jadi ada yang mengatakan kita harus jadi guru untuk anak-anak, tidak perlu. Kita tetap saja menjadi orang tua, kita tetap saja menjadi teman buat anak-anak. Hanya saja mungkin kita mendampingi mereka belajar secara lebih intensif, itu saja. Kalau nggak tahu, anak nanya, kita nggak tahu, kita bilang saja kita nggak tahu, nggak apa-apa, gitu ya. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi, kita harus tahu segalanya. Kita belajar bersama-sama, kita cari tahu bersama-sama, ada buku, ada Google, kita bisa kontak ustadz atau ustazah. Kalau kita, saya rasa guru-guru di SMP School juga pasti terbuka kalau kita orang tua akan nanya apapun gitu. Jadi saya rasa mungkin itu supaya kita sendiri juga nyaman, anak juga nyaman. Jadi orang tua nggak perlu ngomel, anak juga nggak perlu takut begitu. Terus untuk kita ajak anak-anak untuk quality time lah. Kita syukuri saja good side dari kondisi ini, kita punya waktu banyak dengan anak. Bahkan mungkin bisa katakan 7 hari seminggu, 24 jam sehari begitu. Jadi kita punya quality time yang lebih besar dengan anak. Kita terima saja kondisi anak, kalau misalnya mereka sedang bete, ya kita arahkan mereka untuk bagaimana sih, karena anak nomor segitu itu secara psikologis memang emosinya kan masih sangat tidak stabil. Jadi saya rasa wajar kalau mereka bete, saya rasa wajar kalau mereka bosen. Gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan hal yang menyenangkan lah. Kita jadi tahu sebenarnya dengan kondisi ini, kita jadi tahu Pak Ustadz, anak itu sebenarnya sukanya apa, kita jadi tahu. Yang mungkin kemarin-kemarin karena kita tidak terlalu intens interaksinya, akhirnya sekarang dengan kondisi seperti ini jadi lebih kenal. Justru saya jadi lebih kenal anak-anak kita, itu justru ini good side dari pandemi ini. Kalau saya boleh mengatakan seperti ini, saya sebagai orang tua jadi lebih kenal anakku ini sakjane piye, yang mungkin dulu ya karena tidak intens kontak ya, ketemu berangkat pagi, siang sekolah, malam gitu pulang, kadang-kadang sudah capek, tapi dengan begini ini yang mungkin saya boleh sharing seperti itu. Jadi jalani segala sesuatunya dengan ya kita terima, kita berdamai sama keadaan lah, boleh saya mengatakan dengan cara masing-masing. Mungkin cara saya akan berbeda dengan cara orang tua yang lain, tapi intinya kita berdamai sama keadaan. Oke, baik Bu Uung, terima kasih banyak atas pesannya. Harus terus hal menyenangkan harus ada, dan juga bisa lebih berkomunikasi lebih intens ya terhadap anak. Betul, dengan masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya, Ustaz. Iya, satu keluarga hampir ini saya jadikan narasumbernya Pak Rio sama Bu Uung. Terima kasih atas kontribusi podcastnya Bu Uung, pasti sangat bermanfaat sekali. Semoga di lain kesempatan kita bisa podcast lagi bareng sama Bu Uung. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Oke. Itu Sobat Podcast untuk podcast kali ini. Semoga di minggu depan kita akan melakukan podcast lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.